Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anak telah mengetahui keragaman suku bangsa dan bahasa di Indonesia. Meskipun beragam suku bangsa dan bahasa anak-anak, tetapi seluruh penduduk Indonesia merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Hal itu juga tertuang dalam lagu yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo kita cermati bersama-sama ya. Satu Nusa Satu Bangsa itu adalah bagian judul lagu. Nah, pencipta lagunya adalah El Manik. Kemudian di bagian kiri atas lagu itu terdapat tulisan tempo sama dengan lambat. Jadi temponya menyanyikannya nanti lambat dengan kurang dari 60 ketukan per menit. Nah, tanda tempo itu apa anak-anak? Tanda tempo adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Ya, karena secara umum lagu itu dinyanyikan itu dari ada beberapa tempo, ada cepat, sedang, dan lambat. Nah, di lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini menggunakan tempo yang lambat. Anak-anak masih ingat tidak mana yang bernada tinggi dan mana yang bernada rendah? Nah, ini Bu Nila contohkan pada teks lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, syair lagu bernada tinggi itu Bu Nila tandai di notasi angka 1 ada titik di atas dan 2 ada titik di atas, 3 titik di atas. Itu tandanya semakin ke kanan nada semakin tinggi. Kemudian untuk yang syair lagu bernada rendah itu Bu Nila tandai di notasi angka 765. Jadi semakin ke kanan lagu itu semakin rendah. Anak-anak nanti juga bisa mencoba menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dengan memperhatikan tinggi rendah nadanya. Boleh menyanyikan dengan alat musik, misalnya pianika atau seruling, biar anak-anak lebih memahami mana yang bernada tinggi dan mana yang bernada rendah. Akibat dari keragaman bahasa dan suku bangsa, Indonesia itu memiliki banyak lagu daerah. Nah, di sini ada beberapa lagu daerah di Indonesia sampai ada 34 poin. Nah, menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi sehari-hari itu wujud dari salah satu melestarikan bahasa daerah. Nah, upaya itu diharapkan bahasa daerah tidak akan punah. Melalui lagu daerah ini kita dapat mengenal bahasa daerah lain. Nah, anak-anak, ada mungkin yang kalian sudah tahu lagu ini berasal dari mana. Kemudian kalian mungkin sudah menyanyikan lagu ini. Nah, kalian nanti bisa melihat ya, dari 34 poin mana saja yang kalian tahu, kemudian kalian bisa menyanyikan. Nah, contohnya di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu lagunya adalah Cublak Cublak Suweng, Rek Ayo Rek. Nah, itu kalian bisa menyanyikan. Yang biasanya kita nyanyikan mungkin lagu Gundul Gundul Pacul. Nah, Gundul Gundul Pacul itu berasal dari Jawa Tengah. Jadi masih banyak lagi lagu daerah yang dapat kita pelajari.
selain menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, lagu yang berjudul Bumi Bulan dari Jawa Barat ini menggunakan tempo nada sedang. Nah, kemudian seluruhnya itu ada 5 nada karena itu lagu Bumi Bulan menggunakan tanda nada pentatonis. Kemudian menceritakan kesedihan seseorang yang ditinggal orang yang dicintainya. Anak-anak juga bisa menyanyikannya dengan penghayatan yang baik. Nanti Bunila share contoh cara menyanyikannya di link di deskripsi ya anak-anak. Anak-anak, selain keragaman suku, bangsa, dan bahasa, Indonesia juga memiliki keragaman agama. Pasti anak-anak juga memiliki teman yang memiliki keyakinan yang berbeda. Ayo sama-sama anak-anak membaca dalam hati keragaman agama di Indonesia. Setelah membaca, Bunila akan memberikan informasi terkait nama kitab suci setiap agama di Indonesia, tempat beribadah setiap agama di Indonesia, hari-hari besar setiap agama di Indonesia, dan salam setiap agama di Indonesia. Pertama, agama Islam. Nah, tempat ibadahnya itu di masjid. Hari besarnya yang pertama bisa Idul Fitri, Idul Adha, anak-anak bisa menambahkan lagi. Kemudian kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Untuk salam agama Islam, yang pertama awalnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian diakhiri atau dijawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu agama Katolik. Tempat ibadahnya gereja. Hari besarnya salah satunya Natal. Kitab sucinya Alkitab. Untuk salamnya yaitu salam sejahtera berkah dalem. Yang ketiga agama Kristen. Tempat ibadahnya di gereja. Salah satu hari besarnya adalah Natal. Kitab sucinya Alkitab. Untuk salamnya salam sejahtera atau Shalom. Keempat anak-anak agama Hindu. Tempat ibadahnya itu pura. Kemudian contoh hari besarnya Nyepi salah satunya. Kitab sucinya Weda. Untuk salamnya di awal Om Swastiastu. Untuk di akhir Om Santi. Santi, Santi, Om. Yang kelima yaitu agama Buddha. Untuk tempat ibadahnya di wihara. Salah satu hari besarnya Waisak. Untuk kitab sucinya Tripitaka. Salamnya ya anak-anak Namo Buddhaya. Yang terakhir anak-anak yang keenam yaitu agama Konghucu. Tempat ibadahnya di kelenteng. Untuk hari besar salah satunya adalah Imlek. Kemudian kitab sucinya di Konghucu itu ada beberapa. Yang Bunila sebutkan ada Suking, Sujing. Untuk salamnya di awal yaitu Widedongtian. Kemudian di akhirnya Seanyoyide. Tapi di dalam bahasa Indonesia kita bisa mengucapkan salam kebajikan. Anak-anak bisa perhatikan kembali teks keragaman agama di Indonesia. Tadi kan kalian sudah membacanya. Mari kita jawab bersama-sama pertanyaannya. Yang pertama, tuliskan gagasan pokok dari setiap paragraf. Pada teks keragaman agama di Indonesia itu ada 2 paragraf. Ada paragraf ke-1 dan paragraf ke-2. Untuk paragraf ke-1, gagasan pokoknya ada di akhir kalimat, yaitu di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui negara. Untuk yang paragraf kedua, gagasan pokoknya itu juga ada di akhir, yaitu negara memberikan kebebasan bagi semua pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai ajarannya masing-masing. Karena di kalimat sebelum-sebelumnya itu hanya menjelaskan saja. Yang kedua, pengetahuan baru yang didapat dari teks keragaman agama di Indonesia. Nah, kalian tadi sudah membaca kan? Kita dapat
mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, sehingga Indonesia itu sebagai pusat lalu lintas perdagangan internasional. Kemudian ada lagi yaitu agama Hindu dan Buddha dibawa oleh bangsa India. Nah, bangsa Gujarat membawa ajaran agama Islam. Yang D, bangsa Eropa membawa ajaran agama Katolik dan Kristen. Yang ke E, bangsa Cina membawa ajaran agama Konghucu. Anak-anak juga bisa menambahkan lagi ya pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari teks keragaman agama di Indonesia. Untuk lebih memahami apa yang sudah kita ajarkan hari ini, mari anak-anak mengerjakan tugas, yaitu mencari satu cerita rakyat. Kemudian nanti menuliskannya ke dalam bahasa daerah anak-anak. Bisa bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa apa aja yang anak-anak tahu. Kemudian nanti di video diceritakan. Setelah itu kirim ke WA. Semangat ya anak-anak dalam mengerjakan tugas, karena ingat, bahasa daerah itu wajib kita lestarikan. Pembelajaran hari ini sekian ya anak-anak, semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Jika keluar rumah jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.